青楼，吴征，吴征，你憔悴了。孙伟，我到！阴阳一绝。要是进不去君天教，过了这一关吧。是我孝敬您老的，君天教的大神呐。朱俊竟然，他们还真信呢。好像有用啊！太好了，我也是最快，把银子全都投出去。吴征，哎，是啊。怎么回事？武器都变动，钱就交出1个铜板。Halo guys, welcome back to KD Universe. Seperti biasa, kita bakal melanjutkan salah satu Tonghua terkocak, yaitu First Son in Law Vanguard of All Time atau Yinsan Jiantao. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Wuchou itu menggunakan sebuah cara dalam mendapatkan banyak uang, dan caranya itu unik banget guys. Sampai-sampai dia menggunakan cara licik nih. Ayo, penasaran kan cara macam apa sih? Mungkin aja bisa di-apply atau diterapkan di dunia nyata ya kan? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat ketua sekte Tao yang bernama Tao Mo akhirnya muncul di hadapannya. Di sini dia sangat marah dan tidak terima, soalnya si Wuchou seenak hati menggunakan namanya untuk menipu orang lain. Wuchou dan Xuan Wei auto terkejut. Karena nggak ada cara lain, si Wuchou pun menghampirinya dan memberikan uang 10.000 tael. Dengan tujuan ingin menyumbangkan uang ini buat orang-orang di kota guys. Dia juga meminta ingin masuk ke dalam sekte Tao. Melihat uang yang begitu banyak, Tao Mo auto tenang guys. Dia menjelaskan kalau semisal ingin masuk ke dalam sekte Tao, mereka harus berpartisipasi dalam upacara perekrutan para murid di sekte Chuntian. Tetapi dia juga menyuruh mereka agar datang sekaligus mengumpulkan dana guys. Dan pada akhirnya mereka pun pergi ke ujian perekrutan murid sekte Chuntian. Di sini sang penyelenggara ujian menjelaskan syaratnya cuma satu, yaitu mencapai puncak dari gerbang gunung. Karena semua orang sudah bersiap, akhirnya ujian pun dimulai. Dan kita pun masuk ke intro ya guys. Setelah itu orang-orang di sana bergegas maju masuk ke dalam hutan untuk sampai ke gerbang gunung sekte Chuntian. Xuan Wei langsung mengajak Wuchou agar maju supaya tidak ketinggalan bersama yang lainnya. Sampai-sampai dia menarik tangannya Wuchou dengan secara paksa ke dalam hutan. Padahal Wuchou menyuruhnya agar tenang aja guys, soalnya dia yakin pasti ada sesuatu hal di sini nih. Orang-orang di sana berlarian karena mereka menganggap masuk ke sekte Chuntian itu hidupnya auto sejahtera. Setelah Wuchou sampai di dalam hutan, tiba-tiba ada sebuah kabut yang sungguh tebal. Sampai-sampai dia jadi terpisah sama si Xuan Wei. Tidak lama dari itu, dari dalam kabut dia melihat ada istri tercintanya Qing Mo. Di sini si Qing Mo mendekati Wuchou guys, bahkan menggoda-godanya. Tetapi untung sang mangkuk reinkarnasi langsung menyadarkannya kalau itu semua cumalah ilusi, dan Qing Mo pun auto menghilang. Alhasil Wuchou menjadi semakin bertekad agar mencari istrinya secepat mungkin. Wuchou pun meneruskan perjalanan semakin masuk ke dalam hutan. Di dalam kabut itu dia melihat ada banyak sekali orang-orang yang terkena ilusi. Ada yang sedang kena ilusi memeluk juniornya, ada juga yang berilusi menjadi ketua sekte Chuntian, bahkan pingsan karena terjatuh dari ketinggian. Yang lucunya lagi, ada yang berilusi menjadi seorang ketua sekte Tao dan sedang memalak-malak orang guys. Ini orang-orang juga kocak banget nih. Kalau kalian kena ilusi, kira-kira apa yang bakal keluar ya? Kalau Mimin mungkin rahasia deh. Semakin dia masuk semakin dalam ke dalam hutan, semakin banyak dia melihat orang-orang yang terkena ilusi yang aneh-aneh. Karena setelah masuk ke dalam ilusi,
maka sifat nafsu dan serakah itu bakal terungkap guys. 天教教主了！你给我10万两银子，我才是道宗宗主。 Nah, malah sampai ada yang terkena ilusi menjadi pemain film Titanic. Ya elah. Alhasil itu membuat Wu Zhou semakin bingung. Si Xuan Wei kemana ini? Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba Xuan Wei pun muncul di sebelahnya. Ternyata dia sedang terkena ilusi dan melihat Wu Zhou seakan-akan seperti Sheshe. Jadi Sheshe itu wanita ya guys. Sampai-sampai dia ingin mencium si Wu Zhou. Wu Zhou pun mengeluarkan pukulan yin dan yang-nya membuat Xuan Wei kembali sadar. Tentu Wu Zhou menjadi penasaran. Siapa sebenarnya Sheshe itu? Setelah itu Wu Zhou mengajaknya agar segera bergegas pergi mencari tahu bagaimana cara dalam mengatasi kabut ilusi ini. Yang ternyata Sheshe yang dimaksud oleh Xuan Wei itu adalah udang terbang Wu Zhou sebelumnya guys. Hah? Kok malah pengen cium udang terbang ya? Setelah itu Wu Zhou dan Xuan Wei pun kembali ke titik awal memikirkan cara baru. Ternyata sudah ada banyak orang yang juga berpikir guys dalam cara melewati kabut ilusi ini. Dikarenakan terlalu lama, Xuan Wei pun menjadi bosan. Soalnya si Wu Zhou sudah menghabiskan waktu sekitar setengah jam memikirkan cara itu doang. Pada akhirnya Wu Zhou mendapatkan sebuah ide solusi. Karena sekte Chuntian dipenuhi akan orang-orang yang mata duitan, apalagi orang-orang ini semuanya serakah ya kan? Jadi si Wu Zhou berpikir untuk menyuruh Xuan Wei menipu mengambil semua uang dari orang-orang ini. 哪想没那么简单呢？本想找君天教的靠山去抢，咱们就把他们的银子全都坑掉。家伙贪婪成性，他们办法早就有了。 Awalnya si Xuan Wei agak ragu nih, tetapi Wu Zhou meyakinkannya bahkan memberikan kalung emasnya untuk modal dalam menipu. Nggak ada pilihan lain, akhirnya Xuan Wei bergegak dan mulai menipu orang guys. Orang-orang di sini mulai frustasi karena mereka sama sekali tidak bisa melewati kabut ilusi. Karena jikalau nggak bisa lewat, otomatis juga nggak bisa masuk ke sekte Chuntian guys. Tidak bisa masuk ke sekte Chuntian, otomatis tidak bisa mencari uang. Dan ternyata Xuan Wei berdoa di depan tangga melemparkan uangnya. Sementara itu Wu Zhou menggunakan kekuatannya mencoba menghapus ilusi yang ada di depannya Xuan Wei. 要是进不去君天教，过了这一关吧。是我孝敬您老的，君天教的大神呐！朱俊竟然 Orang-orang yang menyaksikannya pun terkejut dan mulai menduga kalau dengan cara melemparkan uang, maka kabut ilusi itu bakal menghilang. Awalnya di sini Xuan Wei tetap menganggap rencana Wu Zhou itu terlalu bodoh. Siapa yang bakal percaya coba? Tetapi apa yang terjadi? Gak lama dari itu, semua orang pun melemparkan uangnya ke dalam kabut ilusi secara bersamaan. Segera Wu Zhou menggunakan kekuatannya untuk menghapus kabut-kabut yang ada di depan supaya meyakinkan kalau cara itu benar. Alhasil, semua orang pun menjadi semakin percaya guys. Mereka maju dan sambil melemparkan uangnya secara perlahan. Mereka semakin yakin dengan cara ini guys, karena menurut mereka jika berhasil masuk ke dalam sekte Chuntian, mereka semua bakal kaya raya. Jadi nggak ada salahnya keluarin duit sedikit ya kan? 还真信啊！好像有用啊！太好了，我也是最快，把银子全都投出去。Setelah semua orang sudah maju, Xuan Wei pun mengumpulkan uang-uang yang berjatuhan. Di sini dia masih nggak percaya ternyata cara kocaknya si Wu Zhou itu bisa berhasil. Wu Zhou pun segera naik ke atas bangunan dan melihat orang-orang yang ingin naik. Jika orang itu memberikan semua uangnya, maka dia bakal langsung bisa menghapus kabut yang ada di hadapannya. Tetapi kalau semisal orang itu cuma memberikan sedikit uang, maka Wu Zhou akan menambahkan kabut di hadapannya guys. Dia sangat senang karena dirinya berhasil memeras semua orang-orang yang ada di sini. Kocak banget dan di MC dah.
这怎么回事？雾气怎么变浓？钱就交出1个铜板。 Di sisi lain, para tetua sekte sedang menunggu orang-orang itu di puncak gerbang gunung. Sang tetua Tao Mo sangat kecewa karena sekte Chuntian memberikannya buah yang tidak enak. Pemimpin sekte Chuntian meminta maaf akan hal itu, tetapi dia mengingatkan kembali kalau Tao Mo datang untuk memeriksa para murid. Alhasil, di sini dia menegaskan akan mengajarkan sekte Chuntian cara merekrut murid yang benar. Soalnya dia ini kan penguasa sekte Tao di dunia, ya kan? Gak lama dari itu, ada sekelompok orang yang sudah sampai di puncak gerbang gunung. Di sini orang-orangnya sangat senang guys, karena mereka menganggap kalau mereka ini sudah lulus ujian dan pasti masuk ke dalam sekte Chuntian. 身为道门领袖，不会只是为了吐槽我军道理，那还真是有劳。 Sang ketua sekte Chuntian senang karena ada orang yang berhasil lulus ujian. Jadi sudah tidak perlu diajarkan oleh Tao Mo dalam cara merekrut murid. Tetapi Tao Mo malah menertawakannya guys, karena orang-orang yang lulus itu berada di ranah non-innate. Dalam artian mereka itu lemah. Tetua sekte Chuntian memastikan dan menjelaskan mereka ini masih bisa dididik. Contohnya aja ada beberapa sekte yang merekrut orang-orang jahat dan mendidik mereka menjadi seorang bandit. Mendengar itu Tao Mo murka guys, langsung menggunakan kekuatannya. Dia menduga kalau si tetua sekte Chuntian itu sedang mengejek sekte Tao miliknya yang dianggap merekrut para bandit. Sang tetua sekte auto berlutut menjelaskan semuanya itu. Dia tidak bermaksud meledek sektenya Tao, apalagi kan sekte Tao merupakan pemimpin faksi Tao dunia. 天欲粗鄙，都歪了。正人君子，哪里哪里？你这是明目张胆的在人放肆。 Gak lama dari itu, tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang sangat besar, membuat semua tetua bingung apa yang udah terjadi. Tao Mo yang menyaksikan itu menduga kemungkinan si Wuchou sudah berhasil menyelesaikan misinya. Gak lama dari itu, segerombolan orang-orang pun naik kembali sampai ke puncak gerbang gunung. Wah, kira-kira apa yang bakal terjadi nantinya nih? Mimi yakin pasti mereka bakal diseleksi lagi saat di puncak gerbang gunung. Jadi gak mungkin semua orang ini masuk lah ya guys. Tapi Mimi penasaran kan adalah nasibnya Wuchou yang sudah mendapatkan uang-uang dari orang itu. Haha, auto kaya raya. So jangan kemana-mana dulu dong, kita masuk ke bagian spoiler buat part 35 yang bakal rilis lagi nanti di minggu depan. Bener aja duga Mimin guys, pasti mereka nanti diseleksi lagi. Jadi tetua sekte Chuntian yang menyaksikan banyak sekali murid mulai bingung nih, masa iya dia harus menerima semuanya? Alhasil dia memanggil seorang algojo dan menegaskan jika ada orang yang berhasil mengalahkan algojo ini, maka dia otomatis masuk ke sekte Chuntian. Pasti buat si Wuchou gak masalah lah ya. Apakah Wuchou bakal berhasil masuk ke dalam sekte Chuntian dengan mengalahkan algojo itu, atau menyumbangkan semua uang yang dia dapatkan tadi? So kita tunggu lagi di part 35 ya guys, Winsan Qian Tao di minggu depan. Satu hal yang pasti cuman di sini. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.